Ya, kita sekarang ajak pemirsa ke Australia ya. Taman dan ruang terbuka hijau di sekitar sebuah bangunan saat ini tengah populer di Australia, pemirsa, termasuk di kota Sydney. Dinding-dinding gedung pun menjadi tempat untuk menanam pohon. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut liputan Saiful Anwar dan Hendra Bratadharma. Ya. Sydney merupakan salah satu kota paling sibuk di Australia. Kota ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, daerah tujuan wisata, dan kota pelabuhan. Bangunan gedung tinggi sudah menjadi bagian kota Sydney untuk menunjang berbagai kegiatan warganya, mulai dari gedung perkantoran, tempat tinggal, hingga lembaga pendidikan. Dan gedung yang berada di Central Park Sydney ini tergolong unik. Gedung setinggi 32 lantai ini tampak seperti taman gantung. Ya, karena pengelola gedung memanfaatkan setiap sisi bangunan untuk penghijauan. Beragam tanaman mulai dari jenis yang menjuntai sampai yang tumbuh ke atas tertata apik di gedung seluas 1.200 meter persegi. Untuk merancang gedung yang hijau seperti ini dibutuhkan biaya yang besar. Pengelola gedung menghabiskan sampai 2 triliun rupiah. Selain dinding, atap gedung juga dibuat hijau dengan tanaman. Taman di tengah beton ini menjadikan gedung teduh dan nyaman untuk bersantai sambil menikmati pemandangan kota Sydney dari ketinggian. Perancang taman ini, Joe Gammon, tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, tapi kain laken yang menyerap air. Dengan begitu, gedung tetap terjaga kebersihannya. It was important to find plants that were that could handle the windy conditions. They also needed to be able to grow in a very shallow planter boxes and be able to grow at height as well. So there's a number of factors that we had to consider. There's 350 different plants on the green walls and about 60 to 70 different plants on the planter boxes. Each facade of the planter box, so each side of the building has a different selection of plants, and they've been again chosen depending on the levels of light and the proximity to the strong winds, etc. Jika semua bagian luar gedung di kota Sydney tampak hijau, bagian dalam ruangan juga ditata dengan konsep yang sama. Di pusat perbelanjaan ini misalnya, ruang kosong sekitar tangga berjalan ditata menjadi taman. Berbagai tanaman tropis tumbuh dengan subur di ruangan dengan memanfaatkan cahaya matahari dari atap kaca. Atap ini tak saja memberi cahaya yang dibutuhkan tanaman, tapi juga membantu menghemat energi listrik. Every open space is unique, so you have to take the ingredients, and it's like making a great recipe. You can't just reproduce something from another place. You have to take the unique parts of the place. So, for example, here in Central Park, the unique thing was connecting with the existing neighbourhood. We have a fantastic old neighbourhood here and making this park part of their place. Berkumpul dan menikmati ruang terbuka memang menjadi bagian gaya hidup warga Australia. Mereka memanfaatkan ruang terbuka untuk rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial. Mereka juga lebih suka berjalan kaki menikmati udara bebas daripada menggunakan kendaraan pribadi. Pemirsa, ruang terbuka menjadi jantung tata kota. Beragam fungsi tergantung latar dan budaya. Kota Sydney terus menambah ruang terbuka. Sementara di Indonesia, ruang terbuka konsepnya sudah ada sejak masa kerajaan di Nusantara, di mana di dekat pusat pemerintahan selalu ada lapangan luas terbuka yang biasa disebut alun-alun dan menjadi bagian bangunan sebuah kerajaan. Dari Sydney, Australia, Saiful Anwar dan Hendra Bratadharma melaporkan.